Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikum wa uhayyikunna bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Kepada ibu, para ummahat, para akhwat, puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di pagi hari ini untuk melingkar iman, bertolabul ilmi, menaut hati, mengeja cinta di taman surga. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, terindah dan tersempurna amal soleh kita di hari ini. Tentu saja yang teramat kita takdimi Ustadz Yusman yang barusan sudah menyampaikan materi yang begitu indah. Mudah-mudahan beserta keluarga besar senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga seluruh para pengurus MT Nazwa terus istiqomah menebar kebaikan ke sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan. Tema kita hari ini Bu tentang istighfar atau istirahat ya? Istirahat dari istighfar atau istirahat dari istighfar? Jadi kita istirahat dengan istighfar, bukan istirahat dari istighfar. Itu istighfar dulu. Baik. Coba dilihat di papus ini. Al-Quran, ij'alil Quran tabibuka wa shifauka. Jadikan Al-Quran sebagai obat yang mengobatimu, sebagai dokter yang mengobatimu dan obat yang menyembuhkan luka-luka hidupmu. Coba diulang bahasa Arabnya. Oh, ada bunda, masya Allah bunda. Netis nanti dalam kesehatan baik ya. Mereka tinggal punten bunda, masya Allah. Ij'alil Qur'ana tabibuka wa shifauka. Jadikan Al-Quran dokter yang mengobatimu dan obat yang menyembuhkan luka-lukamu. Kenapa sampai muncul kalimat demikian? Karena apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang kita inginkan, semuanya ada dalam Al-Quran ya. Ada dalam Al-Quran. Ini ada kalimat-kalimat yang sangat indah sekali. Seperti misalnya, ini bukti ya Bu, bahwa apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan dan kita inginkan, semuanya tersedia dalam Al-Quran. Itu bukti bahwa Al-Quran adalah Al-Karim. Kan ibu-ibu sering menyebut Al-Quranul Karim. Apa arti Karim? Apa arti Karim Bu? Mulia. Apa itu mulia? Karim. Apa itu Karim? So, sampai jam sabaraha ya. Ulang lagi. Yang disebut dengan karim itu adalah asyai'ul ladzi yakthirul manfaat, sesuatu yang berlimpah dengan kemanfaatan. Makanya kalau ada orang darinya itu berlimpah kemanfaatan bagi yang lain, maka orang tersebut disebut dengan karim atau mulia. Kan selama ini ibu agak bingung apa definisi mulia Bu ya? Betul? Apa definisi mulia itu? Terhormat. Apa terhormat itu? Mulia. Apa mulia itu? Bolak-balik. Ya kan Bu ya? Al-Quran yang karim, yang mulia. Apa sebut Al-Quran yang mulia? Jadi yang disebut mulia itu asyai'ul ladzi yaksirul manfaat, sesuatu yang berlimpah dengan kemanfaatan. Maka siapapun yang darinya berlimpah kemanfaatan bagi yang lain, dia disebut dengan mulia itu. Ya, mulia. Dan kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum
linnas. Orang terbaik itu di mata Allah yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi keterbaikan kita di mata Allah sangat terkait dengan seberapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kita. Kenapa? Kimmatuka fi ata'ika wa laysa fi ma tamliku. Karena nilai hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita berikan. Dan jangan melihat orang dari apa yang dimilikinya, tetapi dari apa yang bisa diberikannya. Karena nilai manusia itu, ya. Jadi kimmatuka laisa kimmatuka fi ata'ika wa laisa fi ma tamliku. Karena nilai manusia itu ditentukan oleh apa yang dia bisa berikan, bukan apa yang bisa dia dapatkan. Ya. Jadi kalau ada orang ya Bun ya punya segalanya tetapi susah untuk memberi kepada yang lain, maka sebetulnya dia tidak punya nilai. Paham ya Bu ya? Nah, karim itu definisinya asyai'ul ladzi yaksirul manfaat, suatu yang berlimpah dengan kemanfaatan. Makanya kenapa disebut dengan Al-Qur'an Karim? Karena apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan ada padanya. Betul? Itulah yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Juga Ibu sering menyebut Al-Qur'anul Azim. Apa arti azim itu? Bu, apa azim? Keras? Apa telusi? Agung. Apa agung itu? Azim. Apa azim itu? Azim ini Bu, azim ini kan yahmil mu'jizat, menghadirkan kemukjizatan. Makanya sehebat apa hubungan kita bersama Al-Quran, maka sehebat itulah kehidupan yang akan kita rasakan. Makanya kalau ingin tahu bagaimana hubungan orang bersama Al-Quran, ya lihat kehidupannya. Karena ketika kehidupannya hebat bersama Al-Quran, maka dia pun akan merasakan kehidupannya begitu spesial. Jadi kalau bersama Al-Quran gitu-gitu saja, maka hidupnya akan gini-gini saja. Kalau begini ya begitu. Maka jangan begini agar tidak begitu. Kenapa Ibu begitu? Karena bersama Al-Qurannya begitu. Itu namanya Al-Quranul Azim ya. Al-Quranul Azim. Nah, kita kembali ke karim. Al-Quran disebut dengan karim karena asyai'ul ladzi yaksirul manfaat. Apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan, semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya apa kata Dr. Amar Farid? Apapun yang kita butuhkan untuk membangun istana kebahagiaan dunia dan akhirat, semuanya tersedia di dalam Al-Quran. Di luar Al-Quran sama sekali Bunda ya tidak menyisakan sesuatu yang bikin kita bahagia. Saya ulang. Di luar Al-Quran tidak menyisakan sedikit pun untuk membuat kita bahagia. Makanya kalau ada orang yang mencari kebahagiaan di luar Al-Quran, yang dia dapatkan bukan as-sa'adah tapi wahmus sa'adah. Coba saya tanya kepada ibu-ibu, apa bedanya antara as-sa'adah wa wahmus sa'adah? Hah? Ya betul. Apa bedanya? As-sa'adah kebahagiaan, wahmus sa'adah itu kebahagiaan semu. Makanya kalau ada orang mencari kebahagiaan di luar Al-Quran, maka dia cuma mendapatkan wahmus sa'adah, kebahagiaan yang semu. Bahagia udah deh, bahagia bete deh, bahagia pusing deh. Selalu begitu gelombangnya itu. Kenapa? Karena di luar Al-Quran tidak sama sekali menyisakan sedikit pun untuk membuat kita bahagia. Yang ada cuma wahmus sa'adah saja. Ya. Makanya saya sampaikan kepada ibu ya Bun ya, tatarakumul khumul fawqa sudurina biqadri ma yatarakumul gibal fawqa masahifina. Tumpukan ketidakbahagiaan di perasaan kita berbanding lurus dengan tumpukan debu di atas Al-Quran kita. Artinya naon Bu? Artinya naon?
tumpukan ketidakbahagiaan di perasaan kita berbanding lurus dengan tumpukan debu di atas Al-Quran kita. Maksudnya naon? Taruh di muka dan dibaca. Ya, makanya kita tuh suka, makanya kalau orang ingin bahagia tetapi tidak membangun keharmonisan bersama Al-Quran, itu bukan ingin bahagia loh, tapi pura-pura ingin bahagia. Itu orang-orang yang bercanda ingin bahagia, bercanda itu. Tidak sungguh-sungguh kalau memang tidak bersama Al-Quran, ya. Atau hanya dibaca saja, tidak dihayati. Betul, artinya membangun hubungan itu tidak hanya dibaca, tetapi semuanya. Baik, mari kita buktikan kaitan istighfar ini ya Bu. Betul tidak semua yang kita perlukan dan kita butuhkan semuanya tersedia di dalam Al-Quran. Itulah mengapa Al-Quran disebut dengan Al-Quran Karim. Kita kaitkan dengan makna saya kan betul ayat. Perhatikan kalimatnya. Idza turidul ghaib wal midrara waz zawaj wal walad was salih wal mali wal halal wal rizqul wasi. Jika seseorang ingin dapatkan pasangan, keturunan, harta, rezeki, alaika bil istighfar. Maka dia harus dia harus melakukan istighfar. Apa Bu dalilnya? Coba lihat surat Nuh ayat 10 sampai 12. Itu loh jawaban, itu resepnya. Kalau ingin apa tadi? Pasangan, ingin harta, ingin keturunan, ingin rezeki yang luas. Jawabannya Nuh ayat 10 sampai 12. Anistaghfiru rabbakum, terus ya beristighfarlah, nanti Allah berikan apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan berikan hujan yang sangat deras. Wa yumditkum bi amwalin wal banin. Allah akan berikan harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan jannat, kehidupan yang akan membuat kita ke puncak-puncak kebahagiaan. Itu namanya jannat. Semua itu dapatkan ketika kita apa? Ketika kita ngapain Bu? Alaikum bil istighfar. Ketika kita memperbanyak istighfar. Jawabannya adalah Nuh ayat 10 sampai 12. Kedua, idza turidu quwwatal jismi wasihatal badani wasalamata minal ahad wal afat wal amrad alaika bil istighfar. Ini yang kedua ya. Jika engkau ingin badan sehat, jauh dari penyakit, terlalu sehat, alaika bil istighfar. Maka perbanyak istighfar. Jawabannya Hud ayat 52. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum. Itu yang keberapa? Yang kedua, Hud ayat 5. Tadi yang pertama kalau ingin apa Bu? Rezeki. Ingin apa yang pertama? Keturunan. Ingin apa? Pasangan. Ada nggak yang saat ini sedang mendambakan pasangan? Ada. Keturunan? Ada. Rezeki yang luas? Ada. Kelihatan wajah-wajahnya ya Bu ya? Maka jawabannya Hud ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Nanti Bu langsung merekam. Ya. Kalau yang kedua ingin badan sehat, dijauhkan dari penyakit dan lain seterusnya, maka jawabannya surat Hud ayat 52. Di sana ada kalimat, kalau Anda beristighfar kepada Allah, wa yajidkum quwwatan ila quwwatin. Allah akan berikan kepadamu quwwatan ila quwwatin. Kekuatan fisik, kekuatan kesehatan, kekuatan yang lain, sehingga kita terjaga dari penyakit dan lain seterusnya. Jawabannya. Ya. Supaya ingin sehat doanya. Terus Bu, ini karena tidak ada slide ya, jadi Ibu terus aja apa ayatnya. Yang keberapa sekarang? Ya. Idza turidu
daf'an kawaris wassalamata minal hawadith wal amna minal fitan wal mihan 'alaika bil istighfar. Jika engkau menginginkan terhindar dari musibah, dari fitnah, dari penderitaan, dari ujian, 'alaika bil istighfar, maka perbanyak istighfar. Jawabannya Al-Anfal 33. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah memberikan kepada mereka hukuman, memberikan musibah dan lain sebagainya, wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Saya sebutkan dulu ayat-ayatnya, nanti kita bahas. Saya sebutkan ayat-ayatnya sampai ba'da zuhur, dan setelah zuhur kita bahas satu persatu. Istighfar ibu ah. Yang keberapa itu? Oke. Sekarang Bu, yang keempat. Kita masuk ke kajian kita. Faman yuridu insirahatus sadr wa rahatal bali wa tumaninatal qalbi wal mata'al hasani fa'alaihi bil istighfar. Jika ingin hati lapang, rahatal bal, penuh dengan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, wa tumaninatal qalbi, hati yang penuh dengan tumanina itu apa Bu? Ketenangan dan ketentraman, wa mata'al hasan, kesenangan yang penuh dengan kebaikan, fa'alaihi bil istighfar, maka perbanyaklah istighfar. Hud ayat 3. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana. Ketika Anda beristighfar, wanistaghfiru, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah, Allah akan berikan mata'an hasana, kesenangan yang penuh dengan kebaikan. Apa yang disebut dengan kesenangan yang penuh kebaikan itu Bu? Insyirahatus sadr, hati yang sangat lapang. Warohatal bali, perasaan yang tentram. Watumanatal qalbi, hati yang penuh dengan kenyamanan, kebahagiaan. Jiwa besar ya. Betul. Itu hebatnya istighfar. Jadi dari bahasan singkat ini, kira-kira Ibu ada berapa yang bisa kita dapatkan dari istighfar ini? 4 ya Bu ya? 4 ya. Yang pertama tadi ingin harta, ingin keturunan, ingin pasangan. Jawabannya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kemudian kalau ingin apa tadi? Badan sehat, dijauhkan dari penyakit Ibu ya. Jawabannya surat Hud ayat 5. Kalau Ibu ingin dijauhkan dari musibah, dari bencana, dari masalah dan sebagainya, jawabannya Al-Anfal ayat 3. Kalau ingin tenang, tentram Bu, ya, tidak rarudet, tidak rarungsi, tidak gelisah, tidak resah, itu tidak bete, sok apalagi sok Bu? Tidak galau. Jawabannya adalah Hud ayat 3. Karena kita masuk ke bahasannya ya Bu ya. Perhatikan Ibu-ibu sekalian. Kenapa istighfar itu bisa menghadirkan insyirahatus sadr wa rahatul bal wa tumanatul qalb? Kenapa istighfar itu bisa menghadirkan hati yang penuh dengan ketenangan, rasa yang penuh dengan kenyamanan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan? Perhatikan jawabannya Bu. Wa rubbama aktsaru min dzalik li'anna ma yusibuna min masaib wa khumum wa masyakil wa tu'asil adlab annahu bisababi tahawun fit ta'at wal wajibat atau bisababi irtikabil manhiyat wa mukhalafati syar'iyyah. Nah, itu jawabannya. Sadaqallahu. Ini bukan Al-Qur'an Ibu. Ini bahasa Arab sadaqallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana translate? Baik Ibu-ibu sekalian. Ustaz, kenapa
kalau kita memperbanyak istighfar, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya untuk bab hati kita menemukan 3 hal. Satu, insyarahatul qalb, insyarahatus sadr, dada yang lapang, tenang. Yang kedua adalah warahatal bal, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, nyaman, tentram. Yang ketiga adalah tumaninatul qalb, hati yang penuh dengan ketenangan. Kenapa Ibu? Jawabannya tadi itu. Bikin Ibu tenang, itu udah jawaban tadi. Tenang. Apa tenang Bu? Jawabannya adalah, perhatikan kalimatnya. Perhatikan, li'anna ma yusibuna min masaib wa khumum wa masyakil wa tu'assir. Karena Bu, kecemasan, kegelisahan, ketidakbahagiaan, masalah, musibah, perhatikan, bisababi tahawun fit ta'ah, kemudian wartikabul manhiyat wal mukhalafati syar'iyyah. Semua itu disebabkan oleh kemaksiatan. Apa itu maksiat, Bu? Apa sebenarnya maksiat? Pekerjaan yang tidak baik. Maksiat itu 2. Pertama, tahawun fit ta'ah, yang kedua irtikabul manhiyah. Jadi meninggalkan kewajiban dan melakukan yang dilarang, ya Bu. Jadi meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, itu adalah maksiat. Maka rumusnya Bu, masalah tidak diundang kecuali oleh kesalahan. Semakin banyak kita kesalahan kepada Allah, semakin banyak masalah di kehidupan. Itu rumus. Ya Bu ya, saya ulang kembali Bu. Masalah itu diundang oleh kesalahan. Makanya kalau kita banyak masalah, introspeksi, jangan-jangan kita banyak kesalahan. Kenapa? Al-mas'alatu la ta'ti minal farad. Karena masalah tidak datang di ruang yang hampa. Ada muqaddimah yang melatar belakangi masalah itu hadir. Apa Bu? Apa tadi muqaddimahnya? Bu masih ada? Masih ada? Ya. Saya kembali ya Bu ya. Tidak ada orang yang berbuat kesalahan kecuali dia sedang merencanakan banyak permasalahan. Karena masalah di kehidupan diundang oleh kesalahan kita kepada Allah. Itu rumus. Maka kalau kita terus berbuat kesalahan, siap-siap ya untuk menyiapkan banyak obat untuk mengobati luka-luka kehidupan itu. Makanya ibu lihat kalimat ini Bu, kalimat Ibnu Qayyim. Az-dzunub jarahat. Apa artinya? Dosa itu sayatan luka. Jadi ketika kita banyak berbuat kesalahan, kita sebetulnya sedang melukai kehidupan kita. Dan kalau luka ini perlu banyak apa Bu? Perlu banyak apa kalau luka? Perlu banyak obat. Tapi bukan betadin, bukan bat merah ya Bu ya. Itu bat merah? Ibu tahu bat merah? Berarti usia ibu sudah senior, itu bukan tua itu. Sudah berkualitas. Ya. Nah itu Bu. Ya. Jadi saya ulang kembali ya Bu ya. Kalau hidup kita banyak masalah, berarti kita banyak kesalahan. Karena masalah dihadirkan oleh kesalahan. Semakin banyak kesalahan kita kepada Allah, semakin banyak masalah di kehidupan kita yang akan kita rasakan. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Makanya orang mukmin itu ketika banyak masalah kehidupannya selalu introspeksi. Bukan nyalahin orang lain, tapi nyalahin diri sendiri. Kayak saya kurang tahajud deh. Ini saya kayak kurang infak deh. Ini saya kurang sedekah gitu. Nah itu begitu harusnya. Karena ibu lihat di dalam Al-Quran kan bahwa musibah itu datang akibat ulah sendiri kan begitu Bu ya? Begitu. Nah makanya, dan apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas itu adalah as-sayyi'ah ar-raibah. Kesalahan itu menggelisahkan. Jadi kemaksiatan itu menggelisahkan.
demi Allah tidak ada orang yang tenang perasaannya ketika dia banyak melakukan kesalahan. Makanya lihat orang-orang misalnya, lihat kalimatnya, orang yang membangun keberlimpahan lewat kemaksiatan, dia adalah orang yang akan banyak kehilangan kebahagiaan dalam keberlimpahan. Saya tanya ibu-ibu, para koruptor itu berlimpah nggak uangnya? Tenang nggak perasaannya? Tahu dari mana ibu? Juli? Sebab mereka mencuri miliaran, triliunan, bu, dunianya berlimpah, perasaannya tentram? Gak akan. Itu sudah Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan ketentraman, ketenangan dalam keberlimpahan. Makanya tadi kata Ustaz Yusman ibu ya, mana yang ibu pilih bu? Hidup penuh dengan ketenangan tanpa keberlimpahan, atau berlimpah penuh ketenangan biar cepat? Tapi tidak betul bu. Pada akhirnya saya dapat ilmu ya dari para senior itu. Pada akhirnya semakin usia menua bu, semakin fisik melemah ya, kecantikan mulai menggoreng, kesehatan mulai menurun, penyakit mulai terasa ya. Ternyata saya baru tahu ilmunya, yang paling kita cari ketenangan bukan yang lain. Betul tidak? Makanya ibu lihat ya, misalnya orang yang sudah sepuh ya bu, bikin villa di mana gitu ya, di gunung, cari apa coba? Ternyata sama seperti cari ketenangan bu ya, bikin kolam, ikan kan depan rumah begitu ya. Tapi yang harus tenang. Artinya kalau ibu saat ini masih banyak kehoyol bu, berarti memang ya ibu masih muda lah begitu ya, sesuai sepenting gitu. Karena kalau kita sudah makin menua itu ya saja tidak banyak yang kita cari bu. Pengen hidup tenang gitu, tidak banyak intrik, tidak banyak konflik, tidak banyak drama. Betul, tidak banyak, tenang. Makanya lihat orang-orang sudah pensiun bu ya, dia cari rumah bukan ke kota loh, tapi ke pedalaman kan, bikin villa, bikin kolam bu ya. Itu orang tua tuh begitu. Makanya kalau ibu di rumah sekarang bu ada kolam ikan, itu tandanya apa? Tandanya apa bu? Bukan ingin tenang. Nah ini ternyata bu, pada akhirnya keberlimpahan itu tidak berarti ketika kita jauh dari ketenangan. Pada akhirnya kelapangan materi bu ya menjadi tidak ada apa artinya ketika kita memang tidak menemukan ketentraman bu begitu. Kalau ibu tidak yakin dengan kalimat saya, ibu baca banyak tulisan-tulisan tentang bagaimana apa yang dicari di hari tua. Ulama mengatakan demikian, tidak ada yang dicari kecuali ketenangan gitu. Betul bu? Kalau misalnya usia 17 tahun, biasanya pengen apa? Wah bikin banyak kahayang lah, kelihatannya wajah-wajah banyak keimanan. Betul. Nah itu ya. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kalimatnya. Ini kata Qardawi, fa'lam annal istighfar hiya ra'sud dawa. Ketahuilah bahwa istighfar itu adalah ra'sud dawa. Apa ra'sud dawa? Biang dari segala pengobatan. Ya. Jadi kata Qardawi, ibu-ibu sekalian, istighfar itu ra'sud dawa. Kalau bahasa kita mah obat yang paling mujarab gitu. Tadi kan 4 ayat tadi ibu yang menjelaskan kalau ingin banyak harta dan keturunan istighfar. Kalau ingin badan sehat istighfar. Kalau ingin jauh dari bencana, dari musibah istighfar. Kalau ingin hati tenang, itulah disebut dengan ra'sud dawa, bisa menyembuhkan segala penyakit. Makanya al istighfar tabibuka wa syifauka. Jadikan istighfar
dokter yang mengobatimu dan obat yang menyembuhkan luka-luka hidupmu itu. Ini kata Qardawi, fa'lam annal istighfar ra'sud dawa. Ketahuilah bahwa istighfar itu adalah obat dari segala penyakit. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, ini kalimat dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi. Perhatikan ibu sekalian, ya. Ini dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi tentang Hasan Al-Basri. Tentang Hasan Al-Basri. Karena datang kepadanya 4 orang dengan persoalan yang berbeda. Yang pertama persoalannya adalah al-fakir, yaitu al-faqra itu kefakiran ya Bu, kemiskinan. Yang kedua masalahnya adalah tidak punya keturunan. Yang ketiga adalah kekeringan, sehingga kebun atau ladangnya itu menjadi kering, ya, tidak berbuah. Dan yang keempatnya adalah rumah tangga yang kehilangan kesakinahan. Syakaru julun ila Hasan Al-Basri faqala lahu. Ini jadwal dulu ya, al-julubah itu. Jadi, ya Syekh, ini kami sudah menikah tapi kenapa rumah tangga kami itu tidak sakinah? Yang lain mah adem ayem, ini mah awet. Apa kata Imam Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian wasyaka akhar ilaihil faqra. Kemudian juga berkeluh kesah orang yang sedang dalam kemiskinan datang kepadanya, dan apa kata Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Wa qala lahu al-akhar ud'ullaha an yarzuquni waladan. Wahai Syekh, doakan kepadaku agar aku punya keturunan. Faqala lahu, Syekh Al-Basri mengatakan kepadanya, istaghfirillah. Wasaka ilaihil akhar jafafa bustanihi faqala lahu istaghfirillah. Datang kepadanya seorang petani yang kebunnya kekeringan. Apa kata siapa? Kata Al-Basri, istaghfirillah. Semua masalah-masalah itu cuma satu jawaban, apa? Istaghfirillah, istighfarlah kepada Masya Allah itu, ya. Nah, ini yang disebut dengan ra'sud dawa, bahwa istighfar itu obat dari segala penyakit. Kita masuk kembali, Bu, ya. Kenapa istighfar itu menenangkan? Karena kemaksiatan itu menggelisahkan. Makanya ketika seseorang itu banyak kemaksiatan, dia sedang merencanakan hidupnya penuh dengan kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaktentraman, dan ketidakbahagiaan. Maka kalau ingin bahagia, bukan ditentukan oleh keberlimpahan, tetapi ditentukan oleh jangan ada sampai ada kesalahan. Saya ulang Ibu, ya, saya ulang kembali. Perhatikan kalimatnya. Ini kalimat dari Dr. Ahmad Khalid, mengutip kalimat dari Hasan dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Kan kata Ibnu Abbas, al-hasanah al-itminan was-sayi'ah ar-raibah. Ketaatan itu menenangkan dan kemaksiatan itu menggelisahkan. Artinya apa, ibu-ibu? Kalau ingin membangun istana kebahagiaan, bukan ditentukan oleh keberlimpahan, tetapi keindahan ketaatan. Dan jangan Anda berbuat kesalahan. Nah itu, udah orang itu pasti bahagia banget gitu. Ya. Karena ada orang yang cerita sama saya, Ustaz, kok saya banyak masalah, kayaknya Allah tuh nggak sayang deh sama aku, cina be. Kan gitu, Bu. Sampai ada yang bertanya sama Allah, ya Allah, engkau ciptakan aku untuk dikasih rezeki. Kenapa sampai sekarang aku belum punya rezeki? Mana tanggung jawabmu menyerahkan Allah? Padahal ternyata seluruh masalah-masalah di kehidupan diundang oleh kesalahan. Coba saya tanyakan sama ibu-ibu. Setidaknya ada 4 masalah yang dihadirkan oleh kemaksiatan. Yang pertama adalah itfa'ud diya fil wajhi. Yang pertama. Jadi kemaksiatan itu yang pertama itfa'ud diya fil wajhi, memadamkan cahaya di wajah. Ibu pernah melihat tuh orang tuh seperti casingnya biasa, Bu, asal nyari gitu. Tinggal seorang tuh bosan-bosan padahal naon bagusnya gitu. Pernah nggak gitu, Bu? Aduh ya,
matanya sayu, jenggotnya melambai-lambai. Padahal gitu bunda ya. Memang kata Rasulullah itu kan kalau orang berlimpah dengan keimanan, Bu, itu lihat wajahnya saja itu memberikan kesejukan itu. Ya, tenang. Kenapa? Lil hasanah diya'an fil wajhi. Karena orang itu makin hebat ketaatannya, makin indah parasnya itu. Enak dipandang. Nah itu. Jadi ibu lihat, kalau orang casingnya Bu nomor penten genap, terus solehah gitu, nambahan di 8 dan Bu, sehingga bisa dipoto ku HP Oppo. Ya, kenapa? Karena ketaatan itu kata Ibn Abbas diya'an fil wajhi, menambah cahaya di wajah. Yang bilang bukan saya, sahabat Rasul. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan apa? Man kasura sholatuhu hasuna wajhahu. Barang siapa baik sholatnya, ini makan bagus parasnya itu. Jadi inner beauty lah. Inner beauty-nya keluar, bukan casing ya, tapi innernya itu. Memang biasa tapi asa kasih, asa cantik gitu. Ngomong ibu-ibu coba lihat. Ibu mah karena cantik, solehah. Seperti apa? Seperti madu yang dilumuri gula giung. Ya. Memang itu bahasa para ulama gitu ya Bu ya. Saking manisnya, cantik, solehah itu campuran antara gula dan madu. Rasanya apa? Iya bunda maksudnya gitu atau bunda? Ya begitu. Tapi ibu pernah lihat orang itu cantik, kasih tapi ternyari hamba. Itulah yang disebut dengan infa'udiyah fil wajhi. Allah padankan cahaya di wajahnya itu. Makanya lihat ibu, orang mau sholat Bu, yang tara sholat sok redekeun beda. Beda kan Bu? Soal apanya bedanya? Innernya itu, dianya. Aura, bahasa betul. Dia itu aura. Kasih lagi. Nah itu nih. Aura kasihnya keluar. Makanya dulu saya pernah cerita sama ibu-ibu kan ke awal-awal gelombang hijrah. Orang Bandung ke rame-rame hijrah, ya. Beberapa tahun ke depan ke belakang itu kan harus ngaji. Kemudian di samping kanan para ikhwan yang sudah hijrah kan terduh ya, bersih terduh Bu, sarayu gitu. Ibu bilang subhanallah. Pulang ke rumah Bu, suami ke sana ya. Pakai celana pendek gagarok. Ibu bilang apa? Sampai-sampai ibu-ibu saya belum pernah ditanya berapa kali berulang-ulang, tetapi telusi beberapa tahun ke belakang, Ustaz, boleh nggak saya ganti suami? Ibu ketawa, tapi ini nyata. Ibu sudah menemukan hidayah, kemudian hijrah, kemudian ibu masuk ke sirkel-sirkel kesolehan ya, kan terduh itu. Sementara di rumah suami yang belum dapat hidayah. Sama pua itu gosok batu, dan sebagai kesana, pakai silet, kembung. Ustaz boleh nggak saya ganti suami? Suka begitu. Itu dibahas itu masa lalu. Nah ini dia filwaji ya Bu ya. Jadi saya tanya sama ibu-ibu di sini, bisa nggak kita menyembunyikan dosa dari Allah? Bisa tidak Bu? Tidak bisa. Memang Allah itu ada tempat yang Allah tidak lihat ketika kita berbuat dosa. Bisa tidak kita menyembunyikan dosa dari Allah? Tidak bisa. Bisa nggak kita menyembunyikan dosa dari orang? Tidak bisa. Tidak bisa. So, menyembunyikan dosa dari Allah bisa? Tidak bisa. Menyembunyikan dosa dari orang bisa? Tidak bisa. Jadi salah kita ya yang berdosa. Saya katakan tidak bisa. Ibu mau mendebat? Satu ya Bu ya, satu. Tadi kan Bu,
Apa kata Abu Darda? Jadi seorang muslim yang dirasa tajam itu bisa melihat asal maksiyah fi wajhi akhihi. Muslim yang imannya makin bagus itu bisa melihat bekas dosa yang dilakukan oleh saudaranya itu. Masya Allah, itu sudah tingkat karomah itu ya. Masya Allah. Maka hati-hati itu. Itu yang pertama. Yang kedua kata Abu Darda, ketika kita berdosa di kesendirian, ya, Allah melemparkan perasaan baghdha, perasaan tidak suka di banyak hati kepadanya. Saya ulang kembali Bu ya. Ketika seorang hamba, ini kata Abu Darda, sahabat Rasul, ini yang bilang bukan kaleng-kaleng ya, sahabat Rasul Abu Darda, innal abda, jika seorang hamba berdosa yakhlu di kesendirian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lemparkan perasaan benci atau tidak suka fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang beriman kepadanya. Jadi bisa nggak menyembunyikan dosa itu di hadapan orang? Tidak bisa. Apa buktinya? Seseorang itu bisa melihat asarnya, bekasnya. Dan yang kedua, seseorang itu merasa benci dan tidak suka kepada kita dengan kemaksiatan yang kita lakukan di kesendirian itu. Maka tiba-tiba orang tegar-orang ke kita gitu. Tiba-tiba orang benci aja sama kita, nggak suka aja sama kita. Siapa yang salah? Bukan mereka. Kenapa sih pada ninggalin saya gitu Bu? Itu orang-orang durhaka tuh. Itu satu hukumnya Bu ya, masanya. Makanya kita pun tidak bisa menyembunyikan dosa dari manusia, karena dampaknya mereka tidak suka sama kita. Ibu percaya, ibu setuju dengan kalimat ini, Ustaz? Gak apa-apa saya mah dibenci semua manusia asal disayang sama Allah. Setuju kalimat itu? Biarkan semua manusia di semesta ini membenci asal Allah mencintai gitu. Setuju kalimat begitu? Pertama itu sombong, kedua gak mungkin. Gak mungkin Allah itu mencintai orang, hambanya membenci, gak mungkin. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wahai Jibril, aku mencintai dia, kan begitu? Ya Bu? Aku mencintai dia. Maka kabarkan kepada para hati orang beriman bahwa mereka pun akan mencintai, kan begitu. Dan apa kata Ibnu Abbas Bu? Lis-sayyi'ah babtatan fi qulubil khalqi. Kemaksiatan yang kita lakukan itu berdampak di kebencian banyak hati kepada kita gitu. Tiba-tiba orang tengah rewah kita teh Bu, kamarahan aja ieu. Itu seorang diri ya begitu. Bukan berarti mereka yang salah, jangan kita banyak dosa kepada mereka. Nah itu benar gitu. Harus introspeksi ya. Harus introspeksi. Makanya nggak ada kalimat biarkan semua orang membenci asal Allah mencintai, nggak ada kalimat itu. Ada. Tapi, perhatikan kalimat saya. Ini loh teorinya. Lil hasanah mahabbatan fi qulubil khalqi. Semakin kita indah hubungan dengan Allah, semakin banyak hati akan mencintai kita. Maka kalau ingin mengejar cinta manusia, jangan kejar manusianya, capek. Betul nggak Bu? Capek udah. Teorinya apa? Ikfi liwajhin wahidin kaffallahu likulil wujuh. Coba diulang. Makanya kejarlah cinta Allah, maka akan banyak hati yang mengejar cinta kita, akan banyak hati yang mencintai kita. Betul. Ibu jangan capek mengejar cinta orang, karena hati orang Bu takallub bolak-balik. Hari ini dia suka, besok bisa berubah. Hari ini dia jadi bestie, besok jadi bisa berubah kan hati orangnya. Makanya kata Nabi, kenapa Bu? Kenapa ini sumya qalb? Kenapa hati disebut dengan al-qalb? Li'annahu taqallub. Karena dia bolak-balik. Pakai kap bolak. Hati kan disebut dengan al-qalb ya Bu? Betul kan?
Pertanyaannya, kata Nabi kan, Nabi sendiri yang jawab. Kenapa hati disebut dengan al-qalbu? Li'annahu taqallub. Karena dia memang sering bolak balik. Nggak usah pakai kol-kolan. Hari ini dia bisa suka sama kita, besok belum tentu. Maka jangan kejar perasaan orang, capek. Karena orang berubah-ubah. Udah kejar cinta Allah. Namun ketika kita mengejar cinta Allah, kata Ibn Abbas, mahabbatan fi qulubil khalqi, akan banyak hati akan mencintai kita. Itulah rumus ikfi liwajhin wahidin kafallahu likulil wujuh. Cukupkan kamu untuk satu wajah saja, Allah cukupkan kamu untuk seluruh wajah. Jika engkau mencukupkan untuk satu wajah saja, siapa? Allah. Kafallahu likulil wujuh, maka Allah akan cukupkan kamu untuk seluruh wajah itu. Ngajar hati manusia mah satu-satu, capek Bu. Dan berubah-ubah lagi, betul enggak? Udah kejar cinta siapa? Tetapi ketika kita mengejar cinta Allah, kita akan kejar-kejar oleh cinta manusia itu. Itu rumus dari Ibnu Abbas. Jadi bisa kita menyembunyikan kemaksiatan di orang lain? Tidak bisa. Dampaknya ada bagdoh, ada kebencian, ada ketidaksukaan kepada kita di hati orang-orang beriman kepada kita. Kekerasan itu ada. Pokoknya setiap ada maksiat selalu ada yang menghilang di perasaan orang kepada kita itu. Yang paling repot pasangan Bu. Betul kan? Apa kata Nabi? Ma tawaddu itnani. Tidak ada suami istri yang saling jatuh cinta. Tawaddu itu kan cinta. Fafuriqu bainahuma. Allah cerai beraikan perasaan cinta di antara keduanya. Menghilangkan perasaan itu. Yang tadinya cinta menjadi mencintai atau kasar. Allah sabut perasaan itu, kata Nabi Muhammad ya. Kenapa? Bidanbin yuhdisuhu ahaduhuma. Karena salah satu di antara keduanya berdosa kepada Allah. Maka setiap ada kesalahan dalam pasangan, selalu ada masalah di hubungan. Soalnya Bu ya, jika ada kesalahan di pasangan kepada Allah, selalu ada masalah dalam hubungan. Dan masalah yang dipotret oleh Nabi adalah kehilangan perasaan cinta. Selalu berkurang itu perasaan itu kalau kita berbuat salah. Makanya Ibu, setiap kita bisa bergibah, setiap itu pula kita sedang menyiapkan masalah dengan pasangan loh. Ibu menggibahnya orang lain, tetapi masalahnya ke pernikahan kita, pernikahan ibu dan suami kita lah. Pernikahan ibu dan suami gitu. Tiba-tiba di rumah pas ya, wah ibu tuh pas ya ada tisu itu Bu. Pas ya, wah ternyata ketidakharmonisan Bu ya di antara pasangan, penyebabnya adalah ketidakhati-hatian kita dalam sebuah kesalahan. Kita bersalah, suami bersalah, apa yang korban? Pernikahan itu. Itu Nabi yang menyampaikan begitu. Makanya kalau ibu ingin sayang sama pernikahan, jangan berbuat kesalahan. Dan kebanyakan kesalahan perempuan dari mana? Fi fammihinna, di mulutnya itu. Di mana Bu? Di sini ya Ibu. Nah, ibu-ibu waktu sehari berapa kata yang keluar minimal Bu? Berapa teh? Kan laki-laki itu paling hemat 7.000 ya Bu. Laki-laki perempuan berapa? 25.000 ya Bu. Makanya kalau kita nggak bisa jaga lisan ini, kita bergibah, ya dan lain sebagainya. Yang korban apa? Pernikahan itu. Karena Nabi akan favorit kata Nabi. Allah cerai beraikan perasaan cinta di antara pasangan itu. Makanya rudet rumah tangga itu. Gara-gara kita nggak bisa jaga dari sebab kesalahan. Kebayang nggak Bunda? Suami di luar Bu tidak bisa menjaga dari harta yang tidak halal, dan istri di rumah tidak bisa menjaga dari lisan yang tidak halal. Kebayang rumah tangga kayak gimana itu? Saya ulang Bu, saya ulang. Saya boleh berdiri dong? Tandanya apa berdiri?
Bukan cantol, ingin menguatkan kata, cantol. Suami istri yang saling jatuh cinta, kata Nabi, Allah pasti ambil perasaan cinta itu. Kenapa? Bidan bin yuhdisuhu ahaduhuma, oleh salah satu dosa yang dilakukan di antara keduanya. Makanya selalu ada dampak di rumah tangga ketika kita tidak menjaga dari sebuah kesalahan masing-masing itu. Kebayang nggak rumah tangganya harus seperti apa? Di luar suaminya tidak bisa menjaga dari harta yang tidak halal, di rumah istrinya tidak bisa menjaga dari lisan yang tidak halal. Apa yang terjadi rumah tangganya coba? Nah gitu kan sempurna dalam ketidakbahagiaan. Makanya apa faktor terbesar perenggut cinta di antara pasangan? Kemaksiatan gitu. Itu rumus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu, dan ternyata kata dokter Akram Ridho, saya suka dengan beliau Bu. Beliau itu salah satu ulama cukup terkemuka di dunia Islam, khusus bahasanya adalah tentang manajemen rumah tangga muslim. Ibu silakan lihat, Dr. Akram Ridho masih hidup sampai sekarang. Saya di rumah semua bukunya komplit tuh. Ya, dia ada ulama dari Mesir, namanya Dr. Akram Ridho. Itu menjadi referensi penting bagi siapapun yang ingin membahas tentang manajemen rumah tangga muslim. Itu kata beliau Bu, ternyata faktor dosa yang paling banyak dilakukan oleh wanita itu adalah lisannya. Di sini kebayang nggak gara-gara ini rumah tangga kita jadi korban gitu? Sayang kan? Maka jaga itu, ya jaga. Dan ibu kalau suami akan keluar rumah, ibu bilang apa Bu? Saya sampaikan di sini loh, masih ingat nggak? Bukan itu loh tuh, Bunda. Dulu sampaikan. Sampaikanlah kalimat yang pernah disampaikan oleh para sahabiat ketika suaminya akan kerja. Apa Bu? Ya Aba Fulan, at-inna halalan nusbiru 'alal ju' wa la nusbiru 'alan nar. Wahai suamiku tercinta, ambillah yang halal saja. Jangan pernah tergoda untuk mengambil yang tidak halal, karena kita mampu menahan rasa lapar, tapi kita tak mungkin mampu menahan siksa api neraka. Itu kalimat sahabiat ketika suaminya akan beraktivitas untuk mencari nafkah. Beda versi cara bicara. Kalau ibu Bunda, kalau ibu mau suami kerja bilangnya apa Bu selama ini? Paling juga bebek, cemut, ya. Nah kita gitu ya, yang di hati, yang di jalan hati, yang di hati hayu jalan. Ini yang pertama ya Bu ya. Makanya istighfar itu sumber ketenangan, karena dosa itu sumber kedelicahan. Dampak dari dosa yang pertama adalah itfa'u dia fil wajhi, menghilangkan cahaya di wajah kita. Makanya tidak ada serinya, sari, tidak ada sari. Itulah itu, kayak hambar banget itu, padam banget itu. Yang kedua, itfa'ul ghira fil amal, menghilangkan semangat di dalam beramal. Lalu kesemangat. Itu betul kalimatnya apa? Harorean, malas ngaji. Tadi ada nggak di rumah ngaji tol itu Bu. Namun ke ngaji absen bosannya ini. Namun ngaji harorean. Itu gara-gara apa coba? Dosa. Makanya gini ibu-ibu sekalian, saya tanya ibu-ibu, ada nggak ibadah itu yang berat? Ada nggak yang berat? Bu, halo. Ada nggak ibadah yang berat? Ibadah itu berat untuk berat untuk melaksanakan. La yukallifullahu nafsan. Seluruh syariat yang Allah berikan diukur dan kemampuan kita. Tidak ada syariat di luar kemampuan kita untuk melakukannya. Tidak ada sama sekali. Pertanyaannya, jadi ada nggak ibadah yang berat? Tidak ada. Ada nggak yang merasa berat?
Ada yang merasa berat, Bu? Pertanyaannya, kenapa merasa berat ibadah yang tidak berat? Malas. Kenapa malas? Karena mengikuti kemauan setan pulang dosa. Setan itu bisa. Ibu, ini kalimatnya. Tidak ada ibadah yang berat, Bu ya. Namun kenapa banyak yang merasa berat? Kata Ibnu Qayyim, dosa itu memberatkan ibadah yang tidak berat. Jadi ketika orang merasa berat, bukan karena ibadah yang berat, tetapi dosa yang telah memberatkannya. Nah itu. Gimana, Bun? Apa penyebab dosa? Syaitan, hawa nafsu dan lain seterusnya. Ya. Nah ini ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dampak dari sebuah kemaksiatan. Itfa'ul ghira fil amal, menghilangkan semangat dan giroh di dalam beramal saleh. Ngaji, harorea, tahajud, malas baca Al-Quran, rudak gitu. Apa yang menyebabkan semua itu? Dosa. Saya tanya ibu-ibu, bisa nggak kita mengukur sebanyak apa dosa kita? Bisa mengukur sebanyak apa dosa kita? Bisa. Caranya, lihat perasaan ibu ketika dihadapkan dengan ibadah, semangat atau males. Itu bisa. Kalau ibu banyak malesnya, itu tanda bahwa kita banyak dosa. Ya. Ngaji istighfar pula. Saking beban, saking perang batin ya, dilema di persimpangan jalan. Bahkan ibu-ibu pun bunda ya, apa kata ulama? Kalau orang Bu sudah banyak dosanya, an-naqdul ijabi. Apa yang ijabi itu? Tidak hanya malas berbuat kebaikan, tapi juga nyinyir ketika ada kebaikan. Ada orang yang nyinyir, ngaji wae. Ada yang begitu? Itu dosa itu. Ya, seperti kita kalau didatangin orang yang susah, padahal itu saya kan di surga, tapi kita datang di wae. Dosa. Dosa itu. Jadi orang yang banyak dosa itu bukan hanya malas tapi nyinyir. Nyinyir itu apa betul nyinyir? Kemudian itu yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Ini kita akan lanjutkan ke materi kedua. Ini waktunya ya. Percepat. Yang ketiga, apa dampak dari sebuah kemaksiatan? Itfa'ut taufik fil hayat, menghilangkan taufik dalam kehidupan. Taufik ini bisa kita artikan kemudahan. Hal rese apapun, doa nggak dikabul, ya permintaan tidak dikasih. Ada banyak yang kita inginkan yang tidak kita dapatkan karena kita kehilangan taufik ini kan kemudahan di dalam kehidupan. Kehidupan terasa hal rese apapun. Dapat jodoh susah, ya, dapat keturunan susah, dapat rezeki susah, ibu ya. Yang lainnya bolak-balik ke tanah suci, ini bolak-balik ke Pegadaian. Nah itu ya Bu ya, itu salah satunya. Maka kalau ingin hidup ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk hal apapun, maka jaga ketaatan kita dan jangan sampai kita berbuat kesalahan ya. Dan terakhir, karena waktu, dampak dari dosa itu adalah, nah ini kita bahas Bu, itfa'ul itminan fil qalb, menghilangkan ketenangan dan ketentraman di perasaan. Selalu penuh gelisah orang-orang yang senantiasa banyak salah itu. Coba kita lanjut ke ayat akhir Bu ya. Ibu silakan lihat surah Toha 124. Saya waktunya ada berapa menit lagi kan? Berapa? 5 menit cukup ya? Baik. Toha 124. Boleh. 124. Ya Bu. Ini dampak dari sebuah dosa ya Bu. Jadi kata Allah di Toha 124, Ibu lihat, siapa yang i'rad? I'rad itu menjauhi perintah Allah, ini berpaling menjauhi perintah Allah, melaksanakan larangannya, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dongka, kehidupan yang banyak masalah.
Itu tadi ya Bu ya. Jadi tidak ada masalah kecuali diundang oleh kesalahan. Nih Ibu, kata Imam Ad-Dhahhak apa Ibu sekalian? Perhatikan Bu. Orang yang berbuat salah itu ya, berbuat maksiat, kata beliau, perhatikan Ibu sekalian, dia bisa pakai baju mana saja, dia bisa makan apa saja, dia tinggal di mana saja, ya. Fa inna qalbahu malam yakhuzga hadwa, tapi hatinya tidak tenang. Kebayang nggak? Kehilangan ketentraman, padahal tidak ada kekurangan. Jadi dia bisa pakai baju mana saja, bisa pakai mobil mana saja, dan naik angkot Ibu. Bisa makan apa saja, bisa tinggal di mana saja, berlimpah Bu. Tetapi lihat, fa inna qalbahu man lam yakhruj ila hadwa. Tapi hatinya tidak tenang Bu, tidak tentram gitu. Ada nggak orang yang kehilangan ketentraman Bu dalam keberlimpahan? Gara-gara apa tadi? I'rad. Gara-gara dia banyak kesalahan kepada Allah. Semua ada kan biasanya Bu, orang itu tidak bahagia ketika ada kekurangan kan? Apa faktor ketidakbahagiaan? Karena kita menemukan banyak kekurangan. Ini mah nggak ada yang kurang, tapi hilang bahagia. Coba bayangin Bu, naon ayah, suami ayah, gaji ayah, rumah gede, mobil banyak, HP gonta ganti, makan sudah ada, tapi nggak bahagia. Ternyata kata Imam Ad-Dhahhak itu gara-gara apa? Dosa. Coba pilih mana Bu? Segala ada tidak bahagia, segala tidak ada tapi bahagia, pilih mana? Nah itu Ibu sekalian, itu kata Imam Ad-Dhahhak, dan itu pun kata Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Orang yang i'rad, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala itu kan mendapatkan ma'isyatan dongka, hidup yang banyak kesulitan, itu kesusahan. Kata Ali bin Abi Thalib apa Ibu sekalian? Sama Bu. Dia itu hidupnya segala ada, tetapi di hatinya segala tidak ada. Maksudnya ketenangan nggak ada, ketentraman nggak ada. Jadi dunianya segala ada, hatinya segala tidak ada. Ya. Jadi hatinya dunianya lapang, hatinya sempit. Itu bisa disebut dengan orang yang bangkrut juga ya? Enggak. Bangkrut beda lagi Bunda. Beda, bangkrut itu nanti di akhirat kan, ya, ketika dia banyak bawa kebaikan tapi diambil oleh orang-orang yang pernah dia sakitin, rendahin dan sebagainya. Nah itu, maka lihat rumusnya. Ini rumus terakhir ya karena waktu habis. Innal qalba yuqawi bi ta'atillah wa yud'afu bi ma'siyati. Hati itu Bu bisa kuat dengan ketaatan dan lemah dengan kemaksiatan. Kemudian Ibu lihat, manusia itu yas'adu bi ta'ati rabbih wa yusqa bi ma'siyatihi. Manusia itu unik. Kenapa unik? Karena dia hanya bahagia dengan ketaatan dan gelisah dengan kemaksiatan. Ada nggak Bu misalnya ayam gelisah gara-gara berbuat salah, ada nggak Bu? Ayam itu Bu galau, demi susukan gitu. Nggak ada. Manusia itu unik loh Bu. Ternyata faktor ketenangan dan kecemasannya bukan masalah yang lain, tetapi ketaatan dan kemaksiatan. Yang ini tidak ada di makhluk yang lain Bu. Dia punya kucing Bu di rumah tuh Bu, galau terus, nangis, gara-gara apa? Ngambil ikan di dapur tuh izin Bu. Galau ini anak kacaknya, ambil jendela ayam mah. Nah ini manusia. Makanya rumusnya satu ya tuh ya. Ibu kalau ingin bahagia bukan dari keberlimpahan, tetapi dari keindahan kita membangun ketaatan. Yang kedua Bu, semakin banyak kesalahan kepada Allah, semakin kita sedang menyiapkan banyak masalah di kehidupan. Maka sebetulnya orang-orang yang banyak salah adalah orang-orang yang sedang Allah berikan aku banyak masalah itu. Sok Allah berikan aku masalah. Maka orang-orang yang terus berbuat salah, dia sedang menentang Allah untuk memberikan kepadanya banyak
Nah itu, maka istighfar adalah ra'sud dawa, mengobati semuanya, ya. Dan kita akan menemukan ketenangan besar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan karena waktu. Mana silakan. Masalah sholat boleh? Boleh tuh silakan. Ini kejadian kemarin saya ya, Pak Ustadz. Enggak. Saya dalam keadaan safar, rombongan. Nah di waktu udah tiba sholat duhur, katanya udah nanti aja sholatnya pas waktu asar di masjid, nggak usah di sini katanya gitu. Ada acara dulu tausiah. Tapi saya pikir menunggu tausiah masih agak lama, sedangkan waktu duhur udah masuk. Jadi saya sama teman udah sekarang aja sholat asarnya ditarik ke duhur gitu. Pas kelihatan sama panitia, jangan sholat sekarang katanya, nanti aja, nanti di sana. Itu hadiah dari Allah katanya, kalau nggak diambil Allah nggak suka gitu ya. Saya agak debat juga, tapi kan saya juga mau sholat sekarang, mau antara sholat asar diambil ke duhur gitu. Ya jangan sekarang katanya, nanti di masjid bareng-bareng sholatnya pada waktu asar, yang duhur diambil ke asar. Akhirnya saya sudah membentangkan sajadah, udah pakai mukena, nggak jadi sholatnya. Pak Ustadz gimana ya? Baik. Satu, mana yang paling afdal, takhir atau takdim? Ulama tidak menjelaskan. Dua-duanya dengan derajat yang sama, baik mengambil takhir maupun mengambil takdim. Itu ya. Itu yang pertama. Jadi walaupun sebetulnya ada sebagian ulama mengatakan yang paling afdal mengambil takdim. Kenapa? As-salatu ala waktiha, kan begitu. Tetapi dalam kasus rukhsah, ini kan kasus rukhsah. Ketika takhir dan ketika takdim itu bukan karena sebuah kemalasan, keharuayaman, namun syariat mengatur demikian. Makanya jumhur mengatakan sama saja. Ya, jadi antara takhir dan takdim itu sama-sama dalam derajat yang sama, ya, keabdoliyahannya. Yang pertama itu baik mengambil zuhur ke asar ataupun mengambil asar ke zuhur, itu ternyata dalam derajat yang sama, selama itu bukan ilatnya adalah haroream, males, ya, selama alasannya bukan itu. Yang kedua itu, perhatikan di sana ada nilai-nilai. Yang pertama ada tausiah dulu. Yang kedua ada kebersamaan dulu. Kan tadi sepakati mendingan kita bersama aja sholatnya setelah tausiah. Sebetulnya ada dua kebaikan, Bu. Kebaikan kita bisa dengar tausiah. Kebaikan yang kedua kita berukhuwah. Yang ketiga, kebaikan ketiga kita sholat lebih banyak. Kan semakin besar pahala kalau kita sholat semakin banyak. Makanya kata para ulama, kalau kita sholat sudah berkumandang azan, tapi menunggu orang yang sedang wudu supaya banyak, itu tidak disebut kelalaian dan dibolehkan dalam syariat. Kalau kita menunggu orang yang masih qomat, masih wudu, jangan langsung, tunggu dulu. Menunggu bukan sebuah sahwi, kelalaian, bukan. Kan ada orang yang kan masih banyak wudu, sholat aja itu, Bu. Itu kesalahannya dua. Yang pertama, tidak memahami konsep berjamaah, Bu, ya. Yang kedua, tidak memahami pahala berjamaah, begitu, Bu. Maka dengan kasus ibu, berdasarkan ilmu dari kajian usul fikih, memang ada tempatnya, Bu. Nanti aja sholatnya bersama, kita dengerin dulu tausiah. Kenapa? Antara takhir dan takdim sama saja. Khawatirnya ketika ibu sholat, satu, Bu, ya, tidak mendengarkan tausiah. Dua, sholatnya kita tidak berjamaah. Yang ketiga, khawatir ukhuwah pun agak terganggu. Kalau, Bu, misalnya ibu bukan jamaah, maka ibu betul dahulukan dulu sholat. Seperti sekarang kan kita mau sholat, ibu, saya tidak boleh ceramah terus. Tunggu dulu, selesaikan dulu sholat dulu, kemudian lanjutkan ceramah, ya kan? Siap, Bu, setelah sholat kita ceramah lagi. Tapi ibunya nggak siap. Tapi pun kalau kasusnya adalah jamaah, itu sebetulnya sih ulama jumhur mengatakan demikian.
lebih baik ya. Maka sebetulnya mungkin panitia itu ada benarnya ya Bu ya. Ibu juga tidak salah karena ini istihad ya Bu. Tetapi ketika kita menunggu untuk sholat bersama-sama, pahalanya lebih besar. Ya. Coba nanti kita lihat Bu dalam kaidah usul kayak begini Bu. Saya ini lagi ceramah, Ibu tilawah begitu. Coba. Mana yang paling bagus? Dengerin atau tilawah? Dengerin. Nah, Ibu baca dalam kaidah usul fikih itu nanti. Ibu tilawah salah tidak? Tidak. Tapi pahala yang besar adalah sama-sama mendengarkan tausiah begitu. Nanti misalnya kalau tilawah dan sebagainya nanti ada waktu lain kan? Nah kayak begitu. Ini nanti konsepnya dibahas semuanya oleh Yusuf Qaradawi dalam fikih aulawiyah. Jadi ketaatan yang dilakukan bersama-sama itu jauh lebih besar derajat pahalanya daripada ketaatan yang kita laksanakan sendiri begitu. Makanya kalau lihat kasus ibu tidak salah, tapi saya setuju dengan pendapat panitia. Mungkin cuma menyampaikannya Bu ya tadi, jangan sholat sekarang, mungkin tidak begitulah gitu ya. Ibu bid'ah loh, apalagi kalau begitu. Gitu ya Bu ya. Walau a'lam bishawab, sama-sama. Jadi terangnya. Udah. Ada yang dari Khalifah, maka silakan sedikit sebentar. Dari Khalifah. Ibu saya akan berangkat tanggal 23 besok ya, 23 September. Kalau mau ada yang ikut, hayu Bu. Kalau tidak 23 September, 14 Oktober. Ya, mudah-mudahan bisa bersama ibu-ibu di sini ya. Tidak cukup amin beri daftar. Saya mengalir. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah dan sejahtera berkah semua yang hadir, ibu-ibu di sini semua. Perkenalkan saya Maya dari tim Khalifah Tour yang ada di Bandung. Mungkin sebelumnya apabila mengikuti kajian di masjid ini sudah mengenal Khalifah, tapi saya akan memberitahu informasi sedikit mengenai Khalifah. Kami ini berdiri dari tahun 2005, jadi lumayan sudah lama. Pertama sih lokasi kami itu tadinya di Jalan Cisangkuy, tetapi udah pindah ke Jalan Dirjen Katamso nomor 11. Khalifah sendiri kami mempunyai 3 program sebenarnya, 3 program. Yang pertama adalah program dari Khalifah, kemudian program Alif, dan kami juga punya kayak seperti anak perusahaan Mumtaz yang berlokasi kantornya ada di Batu Nunggal. Mungkin saya akan informasi sedikit mengenai produk-produk yang dekat untuk keberangkatan. Insya Allah Ustadz Dedi juga akan berangkat yang terdekat ini tanggal 23 September. Kemudian ada umroh akbar di tanggal 14 Oktober. Itu insya Allah ada mungkin sekitar 3 atau 4 bis yang keberangkatan bersama Ustadz Wijayanto juga. Bersama Ustadz Wijayanto. Kemudian selanjutnya itu informasi mengenai program akhir tahun. Akhir tahun ini kita ada program September Ceria, yaitu promo untuk ibu-ibu jika ada yang mendaftarkan di program akhir tahun akan ada diskon insya Allah akan ada diskon, tetapi dengan ketentuan yang berlaku itu mulai dari 1 juta diskonnya. Untuk sampai akhir tahun kita ada keberangkatan dari tanggal 27 November, 9 Desember, 17 Desember. Kemudian yang akhir tahun juga ada yang tanggal 23, 25. Ini untuk tanggal-tanggalnya. Insya Allah nanti teman-teman kami yang dari Khalifah dan Mumtaz akan membagikan brosurnya ke ibu-ibu semua.
Khalifah juga kita punya program haji. Hajinya adalah Haji Plus. Mungkin kalau saat ini sih masa tunggunya masih sekitar 5 sampai 7 tahun untuk program Haji Plusnya. Dengan untuk bayi TP-nya itu 4.500 per orangnya. Yang mudah-mudahan kedepannya Kemenang akan memberikan kuota yang lebih banyak sehingga tidak perlu lama menunggunya lagi untuk Haji Plus. Ini menunggu itu 5 tahun sampai 7 tahun karena pandemi sih kemarin sebenarnya. Mudah-mudahan bisa maju ya. Mungkin sekian dulu informasi dari saya. Insya Allah nanti brosur-brosur ini akan kami bagikan ke ibu-ibu semua. Semoga berkenan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama mengucap kalimat istighfar setulusnya dan hamdalah seindahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardh, ya muqallibal qulub, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Di rumahmu ini disaksikan hamba-hamba solehmu dan ribuan malaikatmu. Kami mohon kepadamu, ampuni segala khilaf kami selama ini. Berikan kami kesempatan untuk bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami semua kesempatan terbaik ya Allah, menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik, semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Berikan kami semua kesempatan terbaik ya Allah, menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama-Mu, semakin nikmat mencintai-Mu, semakin lezat ibadah kepadamu. Yang hadir di sini ya Allah, istiqomahkan dalam kebaikan sampai akhir hayat. Yang hadir bersama di rumahmu ini terus nikmatkan dalam ketaatan kepadamu sampai ujung usia kami ya Allah. Mudah-mudahan kami terus dibersamakan dengan orang-orang soleh, membangun kebaikan di dunia, agar kelak di akhirat kami bisa bersama-sama membangun kebersamaan penuh kebahagiaan di surga ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabbana ya Ilahana, terus bersamakan kami sampai ke surgamu. Jangan sisakan di antara kami yang tak Kau masukkan ke dalam surga, karena kami ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan lingkaran-lingkaran iman yang kami istiqomahi di rumahmu bersama taman-taman surga dari berbagai ente, terutama ente Najwa ini, betul-betul menjadikan kami hamba-hambamu yang menemukan hidayah, menemukan hidup bersama iman, bahkan bisa menemukan jalan pulang ke surga. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.